Mm-mm. Kira-kira selain Australia apa mana lagi sih daerah yang apa namanya negara yang itu pemerintah Indonesia kerjasamanya? Bisa program ini. Mm-mm. Kalau Indonesia sayang banget ini, sayang sekali. Aku nggak tahu kenapa. Jadi kalau untuk WHV ini Indonesia cuma ke Australia aja. Berarti Tapi cuma kalau satu ya. negara lain Mm-mm. mereka bisa ke kayak ini Malaysia. Malaysia itu bisa ke Australia sama New Zealand. Mm-mm. Jadi gimana Iya, kabarnya? alhamdulillah sehat juga. Ketemu lagi ya, Kak Naim ya. Iya, ini pengen pengen nanya-nanya nih Kak Naim soal apa nih WHV ya, Work Ya, Holiday and Visa ya. Apa sih ya. kasarannya? Bahasa Indonesianya aja deh. Program kerja sambil liburan, liburan sambil kerja apa kerja sambil liburan sih Kak Naim? Jadi akan sekarang di Australia Mm-mm. program WHV atau Mm-mm. Working and Holiday Visa. Mm-mm. Jadi ini tuh kita kayak dapat kesempatan bekerja tapi juga liburan. Jadi selain kita bekerja, kita juga ada kesempatan untuk uh, liburan keliling Mm-mm. Australia dengan didanai dengan uang yang kita dapat dari kita bekerja di sini. Oh gitu. Tapi kalau aku sih bukan working holiday visa ya, tapi Mm-mm. work and hard visa. Jadi aku di sini tuh lebih ke kerjanya. Tapi Kerjanya ya. Heeh. teman-temanku yang lain juga banyak yang bekerja juga sambil liburan. Mereka lebih balance. Kalau aku sih lebih ke kerjanya ya. Jadi working holiday visa ini sebenarnya program antara pemerintah Indonesia sama Australia yang diperuntukkan untuk pemuda Indonesia yang berumur sekitar 18 sampai 30 tahun Mm-mm. berkesempatan untuk uh, bekerja dan liburan di Australia selama 1 tahun. Dan visa ini multiple entry ya, jadi dalam satu tahun saat kamu di sini kamu bisa pulang pergi masuk Australia, keluar Australia berapapun beberapapun kali kamu bisa masuk. Maksudku di sini kamu bisa pulang Indo, balik lagi ke sini, pulang Indo selama 1 tahun. Itu ya, enak berarti ya. Hmm. Uh, Mm-mm. dan visa ini kalau misalnya nih dalam 1 tahun kamu merasa pengen aku mau nambah lagi 2 tahun atau 3 tahun itu bisa, tapi ada persyaratan khusus di mana kalau kamu mau perpanjang jadi visanya 2 tahun, kamu harus bekerja di sini di sektor agriculture selama 3 bulan. Oh gitu, iya iya ya. Dan Oh ini iya. sekarang aku di tahun ketiga, di mana saat aku ke tahun ketiga persyaratannya adalah aku harus bekerja di kebun selama 6 bulan. Itu kira-kira kerjaannya bisa milih nggak Kak Naim? Apanya? Kerjaannya bisa milih nggak? Mau kerja apa gitu? Ya, Apa memang bisa. ditentukan? Yang penting kan sebenarnya waktu kita kesini itu ya kita cuma dapat visanya doang. Enggak, kalau untuk bekerja sih terserah kamu bekerja di mana aja, baik di hospitality maupun di agriculture. Kalau aku selama ini aku selalu ini cari sendiri pekerjaannya. Jadi aku nggak lewat agent atau apa gitu. Hmm. Terus ini, kira-kira caranya gimana sih Kak Naim kita supaya bisa ikut program itu gimana caranya? Kita dapat informasi dari mana? Oh, kalau untuk informasi itu sekarang ya ampun, Mm-mm. itu tuh mudah banget informasi sekarang. Kamu tinggal browsing, udah muncul informasi dari uh, Google, YouTube, Instagram, Facebook. Kalau aku sendiri waktu itu aku dapat informasi ini dari grup Facebook, namanya Working Holiday Visa Mm-mm. WHV Indonesia. Di situ kamu bisa dapat informasinya lengkap. Tapi aku bisa
sebutin waktu itu aku yang utama sih kita harus dapat SRPI. Apa Itu tuh? surat rekomendasi Republik Indonesia. Surat rekomendasi pemerintahan Indonesia, di mana untuk dapat SRPI ini kamu harus apply online lewat websitenya imigrasi.co.id. Jadi kamu harus apply online. Nah, untuk persyaratan untuk apply online ini sendiri, SRPI ini, kamu harus siapin persyaratannya. Kayak misal fotokopi ijazah, Mm-mm. minimal S1 atau kamu D2 atau kamu dalam kondisi masih kuliah tapi di semester keempat kamu bisa apply. Oh gitu, berarti lulus Jadi SMA nggak bisa ya? lulus SMA nggak bisa, jadi Hmm. harus seenggaknya kamu di semester keempat baru bisa apply. Atau mungkin batasan Terus usia? memang persyaratannya itu 18 sampai 30, tapi untuk kondisi warga negara Indonesia minimal S1. Kalau Oh iya. untuk Mm-mm. PHV ini kan beberapa negara juga bisa apply kan, Mm-mm. kayak Jepang, Taiwan, Eropa. Mereka lulus SMA bisa langsung ke sini, jadi nggak perlu nunggu selesai kuliah atau apa, SMA langsung bisa ke sini. Tapi kalau untuk Indonesia harus S1, D2 atau masih kuliah tapi di semester keempat. Kira-kira alasannya apa, tahu nggak Kak Naim? Kok cuma khusus buat negara kita? Nggak tahu. Nggak tahu ya. Itulah hebatnya. Hebatnya negara kita ya. Terus satu itu fotokopi ijazahnya. Ini semua karena apply online, jadi harus dalam format PDF. Mm-mm. Setelah itu apa ya? Ijazah, paspor, Mm-mm. IELTS itu kayak tes bahasa Inggris minimal 4,5. Jadi ini penting banget kalau kalian memang benar-benar mau punya pengalaman bekerja dan liburan ke sini, usahain udah punya dasar baik Bahasa Inggris ya. karena ini penting banget ya. Mm-mm. Aku jangan kayak aku nih IELTS-ku itu pas banget 4,5, jadi jelek banget. Tapi alhamdulillah kesempatan Tapi ada ya. sih. Alhamdulillah. Komunikasi gimana nih? Yes no. Berarti gini ya, nggak mengecilkan semangat ya, meskipun kita nggak bisa bahasa Inggris secara lancar. Yang penting kamu penuhin aja minimalnya 4,5, atau kalau lancar malah lebih baik. Soalnya banyak banget peluang di sini. Kamu bisa milih pekerjaan sesuka hatimu. Kalau bisa bahasa itu semua jadi mudah. Oh ya, waktu itu aku untuk tes IELTS-nya karena paling dekat aku kan Banyuwangi, jadi yang paling dekat Bali menurutku, jadi aku tesnya di Bali, dia IALF itu. Terus persyaratan tadi kan yang pertama persyaratannya ijazah, kedua paspor, ketiga IELTS, keempat ini SKSK dari Polda. Jadi kalau dari Polres nggak boleh, harus dari Polda. Polda ya. Terus KTP pasti sama foto 4x6. Udah ya. Semua dalam format PDF, terus di-apply ke websitenya imigrasi. Terus kira-kira nih Kak Naim menyiapkan persyaratannya itu berapa lama nih? Persyaratannya sendiri sih sebenarnya cepet banget, tapi karena waktu itu apa ya, untuk apply ini kan kayak cuma setahun sekali. Oh berarti kesempatan daftar berarti cuma 1 tahun sekali ya? Iya, dan itu kuotanya cuma untuk 4.000 orang. Seluruh waktu itu dunia atau cuma Indonesia? Indonesia? Oh seluruh Indonesia. Jadi waktu itu aku beruntung banget masuk juga, soalnya dari 8.000 yang daftar. Ya. Good deh pokoknya. Soalnya 2 kali daftar loh.
Dua kali dua kesempatan, kali daftar. satu yang terakhir yang nyantol ya. Iya, yang pertama waktu itu kenapa ya? Oh, koneksi internetnya Oh iya nggak iya, nyambung. Mm-mm. Tuh, terus apa lagi tadi persyaratan? Oh ya, setelah kita upload ke websitenya imigrasi, setelah itu kita dapat jadwal wawancara, jadi kita harus ke Jakarta untuk wawancara. Jadi mereka cuma formalitas aja sih, cuma Mm-mm. tanya-tanya tujuanmu apa ke sana, terus apa lagi ya, cuma ngobrol-ngobrol biasa gitu wawancaranya, nggak Mm-mm. Mm-mm. nggak yang formal banget. Terus sama ngecek apa namanya dokumen-dokumen yang kita upload kemarin itu, dan sambil kita kan juga bawa fisiknya juga ya, jadi sambil dilihat-lihatin gitu kan. Selain persyaratan apa lagi? Setelah Cek apa kira-kira? ya Oh, sehat. setelah itu selesai, setelah kita dapat surat SRPI-nya, Mm-mm. itu kan dari jarak wawancara sampai aku dapat suratnya itu sekitar 1 bulan kayaknya, kalau nggak salah ya, lupa soalnya, Mm-mm. kayaknya Mm-mm. nggak lama, mungkin sekitar 1 bulan lewat email. Setelah itu aku lengkapi nih persyaratanku. Setelah aku dapat SRPI, aku ke Bali lagi untuk medical check up. Terus persyaratan yang tadi itu aku bawa lagi dalam bentuk fisik fotokopian, aku bawa ke waktu itu AFAK namanya, di benua Bali untuk apply visanya. Oh gitu. Gitu. Tapi Mm-mm. kalau untuk saat ini kita bisa apply online, jadi kita nggak perlu lewat AFAK lagi. Oh nggak perlu ke sana ya? Kira-kira Nggak untuk perlu ke benua lagi. ikut program ini kita full dibiayai apa kira-kira ada biaya lagi nih? Kita biaya sendiri. Oh, pengurusan persyaratannya biaya sendiri ya? Ya, Kira-kira jadi yang itu sebenarnya dibiayai bukan, sama pemerintah apa nih? Apanya? nggak ada. Oh, nggak ada. Cuma, eh, nah ini nih yang perlu ditekankan, artinya program ini program ini tuh wujudnya seperti apa sih? Apa cuma bentuk kerja sama Indonesia sama Australia aja, penyedia Ya jasa cuma atau cuma? bekerja sama aja. Jadi bukan kayak kita nggak dapat fasilitas apa-apa, kita ya Mm-mm. mendanai kepergian kita sendiri. Nah, waktu itu aku cuma keluar biaya yang keluarin adalah biaya untuk medical check up Mm-mm. satu, Mm-mm. terus biaya untuk apply visa, terus Oke. biaya tes IELTS. Mm-mm. Setelah itu biaya pesawat. Biaya Udah. pesawat sendiri ya? Iya. Nah, ini kira-kira dari pertama awal sampai Kak Naim nyampe sana, boleh disebutin nggak kira-kira habisnya berapa biayanya? Oh, boleh banget. Jadi aku ini murah banget daripada yang aku dengar sekarang ini, banyak banget kayak mereka lewat agent, lewat Mm-mm. yang ngabisin ratusan sampai puluhan sampai ratusan juta. Mm-mm. Jadi aku tuh total cuma sekitar 10 jutaan. Ini ngomong-ngomong bedanya sama TKI apa nih? Ada bedanya nggak? Apa beda di visa atau kegiatan kita misalkan pakai visa apa WHV itu tadi ya lebih leluasa mungkin mau kemanapun terus pulang pergi enak gitu ya nggak pakai izin ya? Iya, beda banget sama TKI. Kalau TKI kan kayak di Hongkong misalnya. Mm-mm. Jadi, uh, jadi kalau TKI kan kamu punya majikan, kamu tinggal di rumah sama majikan. Kamu kalau pergi izin dulu, Mm-mm. kamu kerja kayak 24 jam. Iya. Kalau ada majikan kan kamu kerjaannya nggak jauh-jauh dari bersih-bersih atau jaga toko atau ini. Jadi kalau di sini tuh aku ceritain kegiatanku aja Iya ya. iya iya Jadi dah. gini, jadi yang selama ini aku lakuin itu, aku cari kos-kosan sendiri Mm-mm. dari rumah. Jadi aku ngekos.
cari kos-kosan sendiri. Jadi aku bayar nih per minggu. Di sini sistemnya per minggu kita bayar. Terus kerja, untuk pergi dari rumah ke tempat kerja aku cari tebengan. Di sini jangan takut, di sini banyak banget orang Indonesianya dan banyak banget WHV yang di sini banyak banget. Jadi nggak perlu takut aku nanti di sana gimana ya, aku nanti di sana bisa bertahan nggak ya. 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 Enak Terus ya. kalau misalnya jadi kan aku kerja casual. Jadi kalau casual tuh artinya tuh kayak kerja tanpa kontrak. Maksudnya gini, di sini kan ada beberapa macam pekerjaan, full time, casual, sama apalagi satu lupa. Jadi yang casual ini kita tuh dibayar per jam. Di sini kerjanya kan sistemnya per jam. Maksudnya tanpa kontrak ini adalah kita bebas, kamu mau masuk dalam 1 minggu berapa hari boleh, misal 1 minggu cuma mau kerja 4 hari boleh, kalau mau ambil libur nggak apa-apa gitu. Oke. Nah ini apa namanya, tanpa ikatan, yang penting izin aja ke supervisor, ke manajer udah. Maksudnya di sini tuh beda banget kayak Indo. Misal nih ya, kalau kita izin, aku ngerasa nggak enak badan nih, aku besok nggak masuk karena kita kerja casual, itu nggak apa-apa kamu. Oh ya gitu. Selain Australia, apa mana lagi sih daerah yang apa namanya, negara yang itu pemerintah Indonesia kerjasamanya? Bisa program ini. Kalau Indonesia sayang banget ini, sayang sekali. Aku nggak tahu kenapa. Jadi kalau untuk WHV ini Indonesia cuma ke Australia aja. Berarti tapi cuma kalau satu ya? lain mereka bisa ke kayak ini Malaysia. Malaysia itu bisa ke Australia sama New Zealand. Terus kalau yang Eropa lain, mereka banyak banget ke negara-negara untuk WHV ini. Berarti memang tujuannya satu ya, cuma Australia ya. Kita misalkan nih pengen ke Jepang, Indonesia. Belum bisa dong. Belum bisa dong ke sana. Kali aja. Kalau di Jepang kayaknya ada program, tapi itu program mau apa gitu. Artinya program lain ya, bukan WHV ini ya. Ya pengen tahu dong motivasinya Kak Naim nih mau apa namanya ikut WHV ini apa sih? Cari uang. Cari uang ya. Uang nomor 1 lah pokoknya. Karena di Indo kerjaan susah. Iya, kerjaan susah banget. Aku udah ngalamin itu bener-bener gitulah. Itu ya, pindah-pindah kerjaan lah pokoknya. Iya. Dan di sini kerjaannya tuh seasonal kalau agriculture. Jadi kayak cuma seasonnya 3 bulan, 6 bulan gitu. Jadi untuk para jiwa-jiwa yang cepet bosen. Ini tuh cocok banget karena nggak perlu lama. 3 bulan, 6 bulan udah pergi lagi. Nah ini Kak Naim udah berapa lama? Mulai awal lolos berangkat ya, udah berapa tahun nih? 2 tahun ini. Maret, tanggal 23 Maret 2 tahun. 23 Maret 2 tahun. Kira-kira udah pindah kerjaan berapa? Udah ngerasain pekerjaan apa aja nih? Udah berapa kali ya. Yang pertama aku hospitality di Sydney. Itu 3 bulan. Setelah itu aku pergi ke Northern Territory. Yang di Sydney aku bersih-bersih hotel. Yang kedua aku pergi ke Catherine, itu selama 6 bulan aku di situ tanam asparagus, packing mangga. Itu 6 bulan. Setelah itu aku pergi ke Stanford. 5 bulan. 5 bulan dan itu aku kerja picking tomat. Yang keempat aku ke Bowen. Itu aku picking tomat lagi selama 3 bulan. Setelah itu yang kelima
dari Bawang aku pergi ke Mandabra itu sekitar berapa bulan? 3 bulan, petik blueberry. Setelah itu pergi lagi ke Bimbulah, packing mangga 2 bulan. Yang ketujuh aku ke Stentop lagi, itu cabut rumput, Tit. Bayangin cabut rumput dibayar. Kalau di Indonesia nggak ada. Nanti tunjukin Hah. video gimana aku cabut rumput. Jadi Boleh, aku boleh. habis ini tuh cabut rumput sambil tiduran, tapi dibayar, bayangin. Kalau gitu, Jadi aku salah mending satu nanti ikut aja deh ke Australia cabut rumput. temenku dia cabut rumput tuh sampai ketiduran. Itu ngomong-ngomong cabut rumputnya di mana? Dalam rumah? Enggak, jadi di farm cabut rumput stroberi, ladang stroberi. Jadi cabut rumput sambil makan stroberi. Aduh ya Allah, tapi nggak apa-apa, seru ya. Seru banget. Ke-8 setelah cabut rumput aku pindah packing tomat. 8. Terus yang ke-9 aku pindah lagi. Ini yang terakhir, yang ke-9 packing wortel. Yeay, udah 9 ya. Kita terakhir ngobrol kapan sih Kak Naim? Kira-kira kayaknya kemarin itu masih 6 kali ya. Sekarang udah 9, berarti selama jeda itu sudah pindah 3 kali ya, 3 tempat ya. Iya. Yang terakhir ini tuh aku cuma sekitar sebulan pindah, satu minggu pindah. Ya, karena menurutku uangnya nggak bagus, jadi aku pindah. Gitu. Oke, nah itu enaknya casual. Iya. Ini ngomongin cuan nih ya. Ngomongin cuan nih. Jadi kemana-mana ya. Iya, boleh tahu nggak ini kira-kira apa ya, standar maksimal kita per jam itu berapa sih di sana Kak Naim? Pengen tahu kan, misalkan kita memang niat mau ke Australia kan pasti hitung-hitungan dong, cukup nggak sama kehidupan sehari-hari, terus kebutuhan apa namanya, mungkin pengen bagi-bagi sama orang tua kek, mau apa kek, kan itu ya enak ya. Ya, jadi di Australia ini mereka punya standar gaji untuk para pekerjanya. Jadi karena aku WHV holder, per jam itu 24,8 dolar. Belum naik nih. 24,8 dolar belum tax. Jadi di sini itu per jamnya segitu. Tapi dan pembayaran gajinya itu seminggu sekali. Jadi kalau aku untuk visaku itu pajaknya 15%. Kalau misal nih aku dalam 1 minggu kerja, kan kita kerja berdasarkan jam ya. Kalau misal aku kerja 40 jam, di total tuh 40 jam dikali 24, totalnya ada berapa, nanti dikurangi 15% untuk pajak. Oke. Mantap ya. Tapi nggak apa-apa, artinya gini, kita punya apa namanya, punya perhitungan lah khusus. Kira-kira nanti kita pengen di sana berapa tahun nih, pengen dapetin uang segini, pengen pindah kerjaan, pengen nyari yang lebih misalkan, terserah berarti ya. Jadi kalau kalau dibilang cukup ya cukup. Kalau mau kasih orang tua juga bisa. Itu tergantung kita sendiri sih. Australia ini kan negara yang mudah banget dapat apa-apa. Kita belanja bisa online, semua tuh tersedia. Jadi balik lagi ke diri kita. Kalau kamu ada uang nih, kalau kamu boros ya uangnya cepat habis. Tapi kalau kamu bisa simpen, kamu bakalan ada tabungan, gitu aja. Ini kira-kira Kak Naim selama 2 tahun di sana nih udah kemana aja liburannya?
Eh, aku liburannya paling ke alam. Soalnya di sini tuh kalau kita pergi ke misal nih ke pantai, ke air terjun, Mm-mm. kemana-mana, ke national park, itu tuh kita nggak ada biaya masuk, nggak ada tiket, nggak ada bayar parkir, Mm-mm. nggak ada tiket masuk. Kalau di Indo kan Free ada dah ya, ya. Di Indo apa-apa free. Jadi apa-apa cuan. masuk aja gitu. Heeh. Iya, jadi kan males ya kalau mau liburan kok malah ngeluarin uang lagi. Heeh. Iya iya iya. Oke, nah ini Liburan kan terakhir cuma nih. di situ-situ doang. Mm-mm, mm-mm. Terakhir nih ya Kak Naim, Ya, kalau kira-kira udah terakhir aja. oh pengennya lebih nih ya. Nggak apa-apa kita ngobrol 1 jam juga nggak apa-apa, nggak kerasa nih. Tapi ya kali aja Kak Naim tadi kan mau aktivitas lain gitu ya. Ini terakhir aja nggak apa-apa. Kira-kira pesan Kak Naim untuk teman-teman nih, kira-kira nanti yang nonton misalkan pengen ikut ini program WHV nih, apa nih pesannya Kak Naim buat teman-teman yang nonton? Eh, bagi siapapun yang nonton, nggak apa ya, saranku itu balik lagi, tingkatin bahasa Inggrisnya, jadi biar mudah waktu kesini. Terus jangan takut, di sini nggak punya siapa-siapa, soalnya banyak banget komunitas Indonesia di sini yang pasti kalau kamu minta bantuan pasti dibantu kalau pas bisa. Kalau pas Jadi nggak bisa ya jangan enggak. takut, ya pasti bisa kan. Jangan takut, kalau mau kesini aja, siapin persyaratannya. Terus apa ya, ya, di sini satu tip, jadi panjang nih kayaknya. Nggak apa-apa, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Jadi di sini sistem kerjanya kan memang bayarannya lumayan, tapi kerjanya juga kita kerja keras banget. Jadi itu kenapa aku di sini tuh work hard visa, bukan working holiday visa. Soalnya Iya. benar-benar kita tuh kerja nggak boleh kayak gitu, nggak boleh malas, dan di sini kerja tuh harus cepat gitu. Jadi siapin mental, soalnya orang di sini tuh nggak ada basa-basinya, to the point. Kalau kamu jelek ya kamu dibilang jelek, kerjamu jelek gitu. Jadi di sini harus fisik dan mental disiapin, bukan nakut-nakutin. Maksudnya kalau kamu di sini kamu harus bisa cepet adaptasinya, jangan yang kayak mindset terus sikap yang di Indo dibawa ke sini. Soalnya banyak ada juga beberapa temanku yang kayak gitu, maksudnya kayak dia tuh males-malesan di sini dan endingnya juga jelek sampai sekarang. Dia nggak cocok di semua pekerjaan. Iya, 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 iya. Intinya komunikasi ya, sama apa namanya kebiasaan. Memang beda ya orang Indonesia sama orang luar negeri itu. Lebih apa namanya? Lebih Kalau cak-cek gitu karena ya. karena mereka bayar mahal ya kamu harus kerja. Mm-mm. Kalau di Indo kan kita kerja nih, kita bisa sambil nonton, pegang HP. Kalau di sini enggak, kalau kerja ya kerja. Kerja ya. Oke, terima kasih Kak Naim waktunya. Sama-sama. Sama-sama. Kapan-kapan kita ngobrol lagi, tapi nggak usah Ya, apa namanya, nggak usah yang apa sih, kalau misalkan pengen komunikasi, pengen ngobrol lain, Kak Naim pengen bikin apa, hubungi aku aja, nggak apa-apa. Nanti tak bantuin. Oke, terima kasih banyak waktunya dan selamat sama-sama. beraktivitas. Bye-bye, love you. Begitu.